Saatnya ngopi bareng, namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Serta bagikan kepada yang lain. Kisah di balik perjalanan Jawa Timur, Sumatera Utara. Shalom saudaraku. Nommensen bukan hanya menjadi misionaris yang menyebarkan agama saja. Ia mengajarkan membaca, menulis kepada orang Batak. Ia juga mengajari bagaimana hidup sehat. Perannya di sektor pendidikan dan kesehatan inilah yang membuat orang Batak melihat bahwa Nommensen adalah benar-benar sahabat bagi mereka. Nommensen dan istrinya dengan tekun merawat orang-orang sakit, khususnya anak-anak. Saat itu, wilayah Silindung sedang dilanda perang Padri dan penyakit kolera merajalela. Nommensen juga membuat rumah untuk menampung mereka yang terusir dari keluarga karena menjadi Kristen. Nommensen juga menebus orang-orang yang menjadi budak karena terjerat hutang. Mereka yang sudah ditebus ini kemudian tinggal bersama dalam rumah yang dibangun oleh Nommensen. Nommensen melakukan pekerjaannya di Said Nihuta dengan dijaga dan disaksikan oleh Raja Amandari sampai akhirnya berhasil membaptis 7 orang pertama penduduk Said Nihuta. Meski demikian, Raja Amandari sendiri belum mau mengikuti agama Kristen. Sekalipun demikian, bukan berarti dalam perjalanan misinya tanpa rintangan. Bahkan dalam beberapa kali Nommensen pernah akan dibunuh dengan cara disembelih atau diracun karena Nommensen dicurigai sebagai si botar mata atau penjajah Belanda. Raja Ponta dan Tobing kemudian menguji Nommensen dengan sebuah pertanyaan yang puitis tetapi mengandung banyak makna. Dengan tanggap, Nommensen menjawab semua pertanyaan dari si Raja Pontas Lumban Tobing. Setelah itu perlahan-lahan Raja Pontas Lumban Tobing mulai menaruh rasa percayanya kepada Nommensen. Sejak itu terjalinlah hubungan persahabatan antara Nommensen dengan Raja Pontas Lumban Tobing. Sehingga Nommensen dengan mudah mengajarkan kabar baik kepadanya. Pada akhirnya Raja Pontas Lumban Tobing menginginkan supaya dia dan keluarganya dibaptis. Raja Pontas Lumban Tobing sendiri mendapatkan nama baptis Obaja. Ternyata pengaruh Raja Pontas yang sudah menjadi Kristen membawa dampak yang sangat besar terhadap perkembangan pekabaran Injil di Silindung. Oleh karena tiang rumah serta gereja di Huta Damai yang didirikan di atas tanah berpasir masuk ke dalam pasir, serta banyak tiang yang sudah membusuk karena seringnya sungai Sikeaon dan sungai Situmandi mengalami banjir, maka beberapa orang mengusulkan agar Nommensen pindah ke tempat yang lebih tinggi. Usulan ini didengar oleh raja-raja Silindung yang sudah menjadi Kristen, di antaranya Raja Pontas dan Raja Ompu Ginjang. Mereka sepakat memberikan sebidang tanah mereka di Bukit Pearaja yang cukup luas. Hal ini tentu disambut dengan baik oleh Nommensen dan pada tanggal 12 Juli 1871 Nommensen pindah dari Said Nihuta ke Pearaja dan segera dimulai pembangunan gereja di Pearaja, dan akhir bulan Agustus
1873 selesailah dikerjakan pembangunan gereja, dan pada tanggal 10 September diresmikanlah Gereja Pea Raja. Pada akhirnya Raja Amandari Sabungan, orang yang pertama membuka gerbang rohani ke tanah Batak, menerima Tuhan dan dibaptis pada tahun 1881 bersama dengan istri dan anak-anaknya. Raja Amandari kemudian diberi nama Raja Daud, sedangkan istrinya menjadi Betseba. Persahabatan Nommensen dengan Raja Amandari berlangsung sampai kemudian Raja Amandari wafat. Nommensen sendiri yang memimpin upacara penguburan sahabatnya tersebut. Saudara, persahabatan Nommensen dengan Raja Amandari ini adalah contoh bagaimana Injil disaksikan dengan penuh kasih. Tindakan nyata untuk menolong masyarakat adalah bukti dari kasih tersebut. Ternyata pengkabaran Injil yang penuh kasih dapat diterima dengan baik. Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat yang ada di Tesalonika, "Demikianlah kami dalam kasih yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Tuhan dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi." Mari saudara, kita terus memberitakan Injil dengan menyatakan kasih dalam perbuatan kita. Tuhan Yesus memberkati.